Bek Arsenal, William Saliba, dikabarkan menjadi salah satu target Real Madrid di bursa transfer. Los Blancos memerlukan bek baru, setelah Eder Militao cedera panjang. Namun, Saliba memilih untuk mengabaikan rumor tersebut. Baginya, Arsenal sudah terasa seperti rumahnya sendiri. Saya menekan kontrak dengan klub 5 tahun lalu, tapi ini baru musim ketiga saya dan saya menikmati semuanya. Para pemainnya, stafnya, fansnya, kata Saliba. Derby Manchester mendatang akan menjadi titik tepat 364 hari, sejak Jack Grealish terakhir kali mencetak gol untuk Manchester City. Performa Grealish memang tampak mengalami penurunan signifikan, mulai musim 2023/2024 lalu. Fakta bahwa Grealish sudah hampir setahun tidak mencetak gol juga, menggarisbawahi masalah tersebut, dan nahasnya, saat ini Man City juga terhambat di momen negatif. Merapatnya pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, ke FC Utrecht membuat Ole Romeni mendapat musibah. Disebutkan bahwa pemain keturunan Depok itu, telah sepakat bergabung FC Utrecht pada pertengahan musim ini. Saya siap membantu klub Vitesse. Ini belum final, namun diskusi sedang berlangsung, mudah-mudahan para pihak bisa mencapai kesepakatan, kata Miliano dikutip dari Football International. Vitesse dengan terpaksa harus melepas pemain andalannya. FIFA telah mengirim tim khusus untuk meninjau 22 stadion di Indonesia, sebagai syarat pengajuan tuan rumah Piala Asia 2031. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di sela-sela acara turnamen sepak bola pantai, di Pantai Genah Melasti, Legian, Kecamatan Kuta, Bali. Erick menjelaskan, bidding tuan rumah Piala Asia 2031 masih dalam proses. Indonesia kemungkinan harus bersaing dengan negara-negara Asia lainnya. Meskipun performa Chelsea sedang menanjak, Enzo Maresca meredam ekspektasi terkait peluang timnya menjadi penantang gelar Premier League musim ini. Meski tim sedang melaju apik, menurut Maresca, posisi Chelsea saat ini belum mencerminkan tim yang siap bersaing, memperebutkan gelar. Anda bisa merasakan dan mencium aroma itu, dan saat ini kami belum merasakan hal tersebut, ungkap Maresca dalam konferensi pers. Ia berharap timnya bisa mencapai level itu seiring waktu, tetapi untuk saat ini, fokusnya tetap pada perbaikan performa harian. Cedera Kylian Mbappe tidak separah dugaan awal. Meski tetap absen akhir pekan ini, penyerang Real Madrid itu diperkirakan bisa tampil di Piala Interkontinental. Setelah itu, Mbappe melewati 2 kali jeda internasional bersama timnas Prancis, demi menjaga kondisinya. Dia tidak main di laga kontra Rayo besok, dia akan terbang ke Qatar dan kita lihat, apakah dia bisa aman main di final Piala Interkontinental, kata Ancelotti. Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan, bahwa Sandro Tonali ingin kembali ke Serie A. Dalam konferensi pers jelang laga Premier League melawan Leicester City, Howe menganggap kabar tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan bahkan membuatnya tertawa. Rumor tersebut mengaitkan gelandang tim nasional Italia ini dengan klub-klub besar Serie A, seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Namun, Howe memastikan bahwa rumor itu tidak memiliki dasar. Federico Chiesa masih berusaha menemukan ritme permainan terbaiknya, sejak bergabung dengan Liverpool pada Agustus lalu. Pelatih Liverpool, Arne Slot mengakui bahwa Chiesa menghadapi tantangan besar, untuk mendapatkan waktu bermain reguler. Dalam konferensi pers terbaru, Slot memberikan gambaran tentang rencana untuk Chiesa, yang kini mendekati kebugaran penuh. Sejak awal musim, Chiesa hanya tampil dalam 3 pertandingan untuk Liverpool, masalah otot yang dialaminya. Gelandang Madura United, Jordi Wehman, mengakui bahwa dia sudah dihubungi PSSI, untuk bergabung ke timnas Indonesia. Musim ini, Jordi sudah bermain dalam 14 laga, dengan kontribusi 1 assist di Liga 1 bersama Laskar Sapekerap. Dia sebelumnya sempat mendapatkan tawaran, untuk membela timnas tapi akhirnya menolak, karena dinilai waktunya tidak tepat karena sedang dalam proses perpindahan klub. Paris Saint-Germain telah dikaitkan dengan sejumlah pemain penyerang, menjelang bursa transfer Januari. Selain itu, Arsenal juga didesak untuk mengejar 2 pemain yang terkait dengan klub Prancis itu, guna memperkuat lini serang mereka. Pada bulan Oktober, Vicajes melaporkan bahwa Rafael Leao masuk dalam radar 3 raksasa Eropa, Arsenal,
Manchester United, dan PSG. Meskipun terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2028 dan memiliki klausul pembelian sebesar 175 juta euro. Timnas Singapura menang 2-0 atas Timor Leste dalam laga grup A ASEAN Cup 2024. Timor Leste nyaris unggul atas Singapura melalui tendangan Joao Pedro pada menit ke-10. Penalti didapatkan De Lions setelah Glenn Kue melakukan pelanggaran pada menit ke-75. Kyoga Nakamura yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membuat kedudukan 1-0. Sawal Anwar berhasil mencetak gol dan membuat kedudukan Singapura atas Timor Leste menjadi 2-0. Timnas Thailand mengalahkan Timnas Malaysia 1-0 pada Piala AFF 2024. Malaysia tampil disiplin meredam serangan tuan rumah, tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Kiper Malaysia, Haziq Nasli, melakukan kesalahan fatal pada menit ke-57. Sapuan bolanya justru mengarah ke Subhanat Moeanta. Subhanat langsung menyodorkan bola ke Patrick Gustafsson. Gustafsson dengan tenang melepas sepakan mendatar, yang membobol gawang Malaysia. Hasil ini membawa Thailand ke puncak klasemen grup A dengan 6 angka. Real Madrid hanya mampu bermain imbang 3-3 saat melawan ke markas Rayo Vallecano. Laga baru berjalan 4 menit, Rayo sudah berhasil membuka keunggulan lewat sundulan Unai Lopez. Rayo semakin berada di atas angin setelah Mumin menggandakan keunggulan di menit ke-36. Namun, Real Madrid tak menyerah begitu saja. Tembakan keras Valverde sukses memperkecil ketinggalan tim tamu. Real Madrid berhasil menyamakan skor di menit ke-45 lewat sundulan. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid berbalik memimpin di menit ke-56. Namun, Rayo Vallecano menyamakan skor, Palazon menjadi gol. Berkat hasil ini, Real Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen. Juventus dan Venezia harus puas bermain imbang 2-2 dalam laga Giornata 16 Serie A 2024/2025. Juventus akhirnya sukses membuka keunggulan di menit ke-19. Gatti berhasil menyontek bola menjadi gol. Alih-alih menambah keunggulan, Juve justru harus kebobolan di menit ke-61. Venezia mampu berbalik memimpin 2-1 di menit ke-83. Umpan tendangan bebas Hans Nicolosi Caviglia sukses disundul Izes. Juve mendapat penalti, Vlahovic pun sukses menyamakan skor menjadi 2-2 lewat titik putih. Berkat hasil ini, Juventus masih tertahan di peringkat 6 klasemen dengan poin 28. Atalanta mencetak rekor klub dengan kemenangan ke-10 secara beruntun di Serie A Liga Italia saat mengalahkan Cagliari 1-0. Laju Ladea terlihat akan segera berakhir saat mereka kesulitan untuk menemukan terobosan hingga pemain pengganti. Zaniolo mencetak gol di menit ke-66, 2 menit setelah masuk dari bangku cadangan. Kemenangan ini mengukuhkan Atalanta di puncak klasemen dengan 37 poin, unggul 5 poin atas Napoli.